Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian kita ini adalah bertolong-tolonganlah kamu memikul bebanmu. Jadi persis sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2. Tapi Ibu Bapak Saudara, untuk memahami tema tersebut, memahami ayat itu, kita mesti kembali kepada pemahaman kita sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia, bahwa kita orang-orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah orang-orang merdeka. Ini mesti kita garis bawahi, kita jadikan titik berangkat atau titik tolak kita. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita baca pasal 5 ayat 1. Dikatakan di sana, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita adalah orang-orang merdeka. Tapi apa yang dimaksud dengan kemerdekaan ini? Ibu Bapak Saudara, ada suatu persoalan besar yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, yang bukan berasal dari bangsa Israel. Persoalan besar apa? Yaitu bagaimana mereka bisa yakin bahwa mereka telah diterima oleh Allah, menjadi anak-anaknya, dan menjadi bagian dari umat Mesias atau umat Kristus. Ya, persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang berasal dari lingkungan di luar bangsa Yahudi atau Israel adalah, apa dasarnya kok kita bisa yakin, bisa merasa pasti bahwa Allah telah benar-benar menerima kita menjadi anak-anaknya dan membuat kita menjadi bagian dari umat Sang Mesias, umat Kristus. Padahal diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya dan menjadi bagian dari umat Kristus adalah keselamatan. Berarti bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini betul-betul sudah diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan menjadi bagian dari umat Mesias, umatnya Kristus alias gereja. Para pengikut Kristus dari kalangan Yahudi bilang begini, coba kalian pikir-pikir, apa bedanya kalian dengan kami? Kami jelas orang Yahudi, jelas orang Israel. Mesias, Juru Selamat dijanjikan kepada kami. Dia sudah datang, sudah mati dan bangkit, dan kami percaya kepada dia. Maka otomatis kami diterima sebagai anak-anak Allah, otomatis kami menjadi bagian dari umat Mesias, otomatis kami mendapat keselamatan. Tapi coba kalian ini apa? Lalu orang-orang Kristen Yahudi itu mengemukakan kebanggaan mereka. Kami umat pilihan Allah. Ada 3 tanda yang melekat dalam diri kami. Pertama, setiap laki-laki di antara kami disunat. Tanda perjanjian Tuhan. Kami milik Tuhan.
Yang kedua, kami membedakan antara makanan yang haram dan makanan yang halal. Kami hanya makan makanan yang halal dan tidak pernah menyentuh makanan yang haram. Yang ketiga, kami menguduskan hari-hari tertentu, di antaranya hari Sabat. Orang-orang yang mengaku Kristen tapi dari kalangan bangsa-bangsa lain, kamu tidak punya ketiga hal itu. Lalu kamu sekarang mengaku bahwa kamu itu sudah diselamatkan. Tunggu dulu. Betul, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pertama dan terutama, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami orang Yahudi. Kalau begitu, supaya Yesus benar-benar menjadi Juru Selamatmu, jadilah seperti kami. Hei laki-laki di antara kamu, orang-orang dari bangsa-bangsa lain, sunatkanlah dirimu. Hei semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, makanlah makanan yang halal dan jangan sentuh makanan yang haram. Kuduskanlah hari-hari tertentu, terutama sekali hari Sabat. Ibu bapak saudara, orang-orang Yahudi Kristen ini menamakan ketiga hal tersebut Taurat. Kristus tidak cukup untuk menjadi orang yang diselamatkan, diterima Allah, dan menjadi bagian dari umat Kristus. Orang harus melaksanakan Taurat, yaitu ketiga hal ini, ibu bapak saudara. Nah, orang-orang Kristen Galatia yang berasal dari lingkungan bangsa-bangsa lain terperangah. Ternyata keselamatan kami ini belum jelas, belum pasti. Maka mereka mulai mempertimbangkan untuk melaksanakan syarat-syarat yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi itu. Pada titik inilah Rasul Paulus datang dengan marah melalui suratnya. Itu tidak benar sama sekali. Supaya orang diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya dan bergabung dengan umat Mesias atau gerejanya, Kristus sudah cukup. Kristus itu yang sudah melakukan segala sesuatu dengan segala kesetiaannya, supaya semua orang dari segala bangsa tanpa terkecuali boleh datang kepada Allah, diterimanya sebagai anak-anaknya dan menjadi bagian dari umatnya. Akuilah dosamu, insyafilah itu, mohon ampun kepada Allah, dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Itu cukup. Tidak harus ditambah dengan melaksanakan apa yang disebut oleh orang-orang Yahudi itu sebagai Taurat. Dengan kata lain, orang-orang yang datang kepada Kristus diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya tanpa, kalau laki-laki harus disunat. Tidak usah memantangkan makanan ini, menerima makanan itu, dan tidak lagi merayakan hari-hari tertentu menurut tradisi orang Yahudi. Kita sudah merdeka, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri orang Yahudi asli, tapi pengertiannya tentang karya keselamatan itu begitu tuntas. Dia menegaskan hanya oleh anugerah Allah dalam Kristus semata. Terimalah dia dengan iman percaya, maka engkau diterima menjadi anak-anak Allah dan menjadi bagian dari umat yang diselamatkan. Sudah merdeka, ibu bapak saudara. Nah, sehingga kita yang bukan orang Yahudi ini juga beroleh keselamatan yang sama dengan yang sudah diterima oleh orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Gusti Yesus. Keselamatannya sama.
sama-sama diangkat menjadi anak-anak Allah, sama-sama menjadi umat Mesias. Kita orang merdeka, tidak lagi diperhamba oleh suatu aturan yang menjadi syarat kita diterima oleh Allah. Wah, gembira. Kita gembira tentang hal itu. Tapi Rasul Paulus melihat ada suatu bahaya dari yang dilihatnya kalau kita salah memahami kemerdekaan ini. Coba kita membaca, Ibu Bapak Saudara, dalam ayat yang ke-13. 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sudah merdeka, sudah diterima menjadi anak-anak Allah, sudah diterima sebagai bagian dari umat yang diselamatkan. Puji Tuhan. Tapi jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Dosa atau hidup dalam dosa itu masa lalu. Itu sejarah kelam dari tiap-tiap kita. Dan sudah harus menjadi buku yang ditutup. Tidak boleh kita membuka buku itu lagi. Tidak boleh kita berpaling apalagi kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan dalam dosa tersebut. Sekarang hidup yang baru. Dan isilah hidup yang baru itu dengan melayani seorang dengan yang lain. Ibu Bapak Saudara. Nah berarti sebetulnya tidak ada tempat bagi keluarga Allah. Atau tidak ada tempat di dalam umat yang telah diselamatkan itu bagi yang namanya egoisme atau selfishness, Ibu Bapak Saudara. Apa itu selfishness? Selfishness itu dari kata self, diri. Ya. Sekarang banyak kita gunakan istilah selfie, foto-foto diri. Ya. Ada pemandangan bagus, selfie. Ada dekorasi bagus, selfie. Tapi yang dimaksud dengan selfishness bukan itu. Melainkan menganggap diri sendiri ini sebagai yang utama. Yang lain tidak penting. Sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan maunya saya, keinginan saya. Segala sesuatu harus menyenangkan saya. Dan saya tidak peduli dengan yang lain. Itu selfishness. Ya. Di dalam gereja Allah, keluarga Allah, komunitas murid-murid Kristus, umat Allah, seharusnya tidak ada lagi selfishness. Tidak ada tempat bagi selfishness. Aku yang utama, yang lain tidak penting. Yang penting adalah aku, yang lain apa? Yang penting aku senang, aku nyaman. Yang penting kepentinganku terpenuhi. Yang lain masa bodoh. Dalam gereja tidak demikian. Rasul Paulus mengatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ibu Bapak Saudara. Nah sekarang kita membaca Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ibu Bapak Saudara, dalam bahasa Yunani, kata untuk hukum adalah nomos. Nomos. Mungkin Ibu Bapak Saudara ingat merek obat nyamuk. Domestos nomos. Domestos nomos itu obat nyamuk. Tapi kata nomos artinya hukum. Bisa juga diartikan sebagai Taurat. Nomos bahasa Yunani. Torah bahasa Ibrani. Nomos. Nah sekarang ada nomos tu Kristu. Taurat Kristus atau hukum Kristus.
Hukum Kristus itu atau Taurat Kristus itu beda dengan Tauratnya orang Yahudi. Tauratnya orang Yahudi, pertama, kamu harus disunat yang laki-laki. Kedua, pantang makanan yang haram, bedakan dengan yang halal. Ketiga, kuduskan, sucikan hari-hari tertentu. Dan kemudian disusul berbagai macam aturan lainnya. Kata Rasul Paulus, kita sudah dimerdekakan dari itu. Tidak ada kewajiban kita mengikuti itu. Kita sudah diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya tanpa melakukan itu semua. Sekarang sesudah diterima menjadi anak-anak Allah, kita hidup di bawah nomos tu Christu. Taurat Kristus. Apa itu Taurat Kristus? Yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan kalau bicara tentang hubungan satu sama lain di dalam gereja, berarti mengasihi dan saling melayani. Itu Taurat Kristus. Ya, jadi Taurat Kristus, hukum Kristus, nomos tu Christu apa? Mengasihi dan saling melayani. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita kembali membaca 6 ayat 2 itu, diminta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, kita dapat saling melayani dengan baik dan membuat umat Allah atau gereja ini menjadi maju, berkembang, kuat, dan menjangkau lebih banyak orang bagi Tuhan. Kalau kita saling melayani, dan untuk itu kita harus bertolong-tolongan, Ibu Bapak Saudara. Nah, sekarang mari kita fokuskan pada 2 hal saja berkenaan dengan bertolong-tolonganlah ini. Yang pertama terkait dengan pengurus baru atau kepengurusan baru yang sudah terpilih, terbentuk, dan hari ini akan dilantik, Ibu Bapak Saudara. Apa sih yang dimaksud dengan pengurus itu? Ibu Bapak Saudara, ada banyak penerapan kata pengurus. Ada pengurus RT, pengurus RW, pengurus Karang Taruna, pengurus partai politik misalnya. Pengurus PSSI, wah tadi malam menang PSSI melawan Singapura, Ibu Bapak Saudara, 4-2. Wah, saya terharu dengan Singapura, Ibu Bapak Saudara, kalah 4-2, mainnya cuma 8 orang. 3 orang kena kartu merah termasuk kiper. Saya kemarin berharap Indonesia bisa menang 10-2 atas Singapura. Karena 11 lawan 8 dan peluangnya sangat banyak. Sekarang kita tidak membicarakan sepak bola ya, Ibu Bapak Saudara. Wah, kita kembali ke teks firman Tuhan. Ya. Pengurus gereja, pengurus cabang, Ibu Bapak Saudara, meskipun secara administratif organisasi kita ini adalah cabang Pundong dari GKMI Yogyakarta, tetapi secara konkret ini merupakan sebuah gereja. Karena pengertian gereja kan persekutuan murid-murid Kristus. Secara administratif, secara organisasi, memang kita cabangnya GKMI Jogja. Tapi secara konkret, secara nyata yang kelihatan, kita sudah gereja, yaitu persekutuan murid-murid Kristus. Berarti sudah seharusnya berfungsi sebagai gereja. Sudah semestinya hidup sebagai gereja. Dan di dalamnya, ya pengurus, di dalamnya kita saling melayani. Oh, kita mengerti. Kalau kita bicara tentang pengurus, berarti orang-orang yang dipilih Allah melalui jemaat untuk melayani
Dan itu butuh dukungan kita semua. Nah ya Bapak Saudara ya, pemahamannya ya, pengurus gereja termasuk cabang Pundung ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melayani supaya gereja boleh terus berkembang dan semakin maju. Dan mereka butuh dukungan dari kita semua. Ini dia. Ini artinya bertolong-tolongan secara sangat-sangat nyata. Ibu Bapak, kan kita tadi mengatakan bahwa pengurus itu adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melayani gerejanya. Tapi kita pasti tahu caranya Allah memilih mereka, yaitu melalui kita ini. Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita telah memasukkan kotak suara, memasukkan kertas yang sudah kita coblosi ke dalam kotak suara. Loh Pak, kok mirip dengan pilkada? Kok mirip dengan pemilu? Iya. Artinya apa ya? Artinya Allah telah memilih saudara-saudara kita menjadi pengurus melalui kita. Ini kita pegang baik-baik, Ibu Bapak Saudara. Ya, Allah memilih saudara-saudara kita. Ada Pak Walu, ada Mas Anang, ada Pak Sariman, ada ibu bapak yang lain. Itu melalui kita. Artinya suara yang kita berikan adalah cara Allah untuk menyatakan kehendaknya. Bahwa ini loh yang ku kehendaki untuk menjadi pengurus gereja Pundong. Pak Walu, Bu Tati misalnya, Mbak Leni, Mas Anang, Bu Arni, dan banyak lagi yang lainnya. Ibu Bapak Saudara. Nah, kalau memang demikian, maka secara moral, Ibu Bapak, kita yang sudah dipakai Allah memilih harusnya mendukung. Nah, itu ya, Tuhan sudah pakai kita memilih saudara-saudara kita menjadi pengurus. Maka kita berkewajiban secara moral, dipanggil Tuhan juga kita untuk mendukung saudara-saudara kita. Gimana mendukungnya Pak? Mendoakan, ini yang paling dasar. Mendoakan. Mendoakan Pak Walu sebagai ketua. Mendoakan Mas Anang sebagai sekretaris. Mendoakan Pak Sariman sebagai bendahara. Mendoakan Mbak Leni di PWG ya Mbak Leni. Bu Arni di Departemen Ibadah bersama Mas Aji. Mendoakan Pak Unar di Departemen Kespel atau Kesaksian dan Penata Layanan. Mendoakan. Apa yang didoakan Pak? Doakan supaya Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan, kasih berlimpah-limpah, mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Jangan lupa juga doakan Pak Gembala kita, yaitu Pak Anang, Bapak Pendeta Muda Anang Sumanto, yang sebentar lagi dalam izin Tuhan akan ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta. Doakan. Nah, kalau Pak Rudianto boleh tanya Ibu Pak Saudara, siapa ini yang selama ini tekun mendoakan saudara-saudara kita dalam kepengurusan? Misalnya waktu dulu zaman Pak Yanto sebagai ketua. Siapa yang tekun mendoakan Pak Bejo? Atau mendoakan Pak Anang? Wah, ada satu yang angkat tangan. Bu Yuni mendoakan Pak Anang. Yang lain tidak. Wah ini. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada suatu persoalan, dengan mudah kita menuding. Oh gak becus, oh gak kompeten, oh gak bisa, oh gak benar. Padahal tidak mendoakan. Ibu Bapak Saudara, padahal kita bisa memahami begini. Kalau ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa misalnya, jangan-jangan kita ikut salah. Setidak-tidaknya kita gak mendoakan dia selama ini. Kalau pekerjaan Tuhan tidak maju-maju, kalau gereja Tuhan tidak maju-maju,
Jangan-jangan kita ikut salah sebagai jemaat, lebih senang menonton, pasif, atau lebih senang berkomentar, atau lebih senang menyalahkan, tapi tidak pernah bertelut mendoakan gereja kita dan para pengurusnya. Nah, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Minimal doakan. Lalu apalagi? Memberikan sumbang saran pikiran. Pak, saya punya ide. Bu, saya punya ide. Bagaimana misalnya kita buka suatu pos. Itu loh di sebelah kulon situ, Pak. Itu ada beberapa orang Kristen tapi tidak terurus imannya, tidak ada yang memelihara kerohaniannya. Wah, gimana nih, Pak? Kita bikin pos di sana. Wah, pos PI. Menarik. Pundong cabang tapi punya pos. Wah, tidak mustahil. Ide-ide dikemukakan. Tapi kalau kita punya ide juga siap untuk menyingsingkan lengan baju. Jadi punya ide bagus, saya siap untuk membantu, Pak. Gitu. Atau punya kritik. Wah, saya ini kok, Pak, kalau ke gereja itu sering melihat ruangan di gereja ini agak kotor, gitu kan. Ini gimana ini, Pak? Gitu. Ayo, Pak, tenaga kita kan terbatas, Bapak bantuinnya. Oh tidak, Pak, tugas saya cuma satu, sesuai dengan karunia saya, karunia mengkritik. Talenta saya cuma satu, Pak. Oh, talenta mengkritik. Terus Pak Anang mengutip cerita Tuhan Yesus. Pak, kalau mau lebih alkitabiah, talenta yang satu itu dikubur dalam-dalam, Pak. Ibu Bapak Saudara, ini ya bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Kita yang sudah memilih saudara-saudara kita, jangan lupa mendoakan. Ingat untuk mendoakan, memberi masukan, dan siap untuk dilibatkan menyingsingkan lengan baju. Berholopis kuntul baris, cancut tali wondo. Nah, ini ya Ibu Bapak Saudara. Demikian juga kepengurusan sendiri harus merupakan sebuah tim. Tim yang kuat, tim yang solid. Dalam koordinasi BPH dan gembala. Kompak. Dalam pembekalan kemarin, Pak Rudianto mengemukakan BPH dan gembala hendaknya menjadi tim penggembalaan jemaat. Ini mesti kompak. Kalau 4 ini, Fantastic Four ini kompak. Wih, istilahnya ngeri ya Bapak Saudara ya. Fantastic Four. Wah, ini. Yaitu ada Pak Walu, Mas Anang, Pak Sariman, dan Pak Anang ini. Cuma kalau Fantastic Four superhero itu satunya perempuan, Bapak Saudara. Gak apa-apa, semuanya ini adalah bapak-bapak. Tapi Fantastic Four ini kalau kompak, dahsyat sekali. Kepemimpinan gereja dahsyat sekali. Apalagi departemen-departemen dipimpin oleh ketua-ketua yang terpilih itu kompak, dahsyat sekali. Komisi-komisi kompak, dahsyat. Ini pertama mengenai kepengurusan. Kedua, penyerahan anak. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Juga soal atau berkenan dengan anak-anak kita, Ibu Bapak Saudara. Dalam gereja Anabaptis atau gereja Mennonite, anak-anak bukan hanya anak-anak dari kedua orang tuanya secara langsung. Sekali diserahkan kepada Tuhan di hadapan jemaatnya, itu juga menjadi anak-anak jemaat, Ibu Bapak Saudara. Nah, ini. Jadi misalnya adik atau anak Quinsa, adik Yave, adik Clarissa, dan sebagainya. Betul, itu adalah anak-anak kandung ayah ibu mereka. Betul. Tapi dalam komunitas murid Kristus, mereka juga anak-anak jemaat. Berarti, wah hati-hati Ibu Bapak Saudara. Sebagaimana tadi kita katakan kita bertanggung jawab mendukung pengurus. Maka kita ini sebagai jemaat juga punya kewajiban mendukung anak-anak tersebut. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan. Untuk apa? Untuk boleh bertumbuh dalam iman. Untuk apa? Untuk menjadi makin baik hari demi hari.
maka kita boleh sebagai jemaat memberi masukan kepada orang tuanya. Memperlakukan anak-anak itu juga penuh kasih sayang seperti anak-anak kita sendiri. Menegur dengan kasih, mengingatkan dengan kasih, mendoakan mereka. Supaya anak-anak dari orang-orang tua ini sebagai anak-anak jemaat pula boleh tumbuh dengan baik. Ibu bapak saudara, menjadi generasi penerus bagi gereja Pondok ini. Karena cepat atau lambat pada akhirnya kita yang tua-tua, termasuk yang bicara ini, ibu bapak saudara, Pak Rudianto, itu harus turun dari panggung sejarah, turun dari panggung gereja. Entah karena sudah usur ini tidak dapat disamakan dengan emeritasi, Bapak Saudara. Ya, bukan. Sebagaimana lagu kita tentang melayani itu loh. Apabila diri ini sudah tak kuat lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Entah karena sudah usur atau meninggal dunia, yang jelas anak-anak kita ini kelak akan menggantikan kita. Dalam apa? Membangun komunitas atau gereja kita. Nah, ibu bapak saudara, mari kita menyambut dengan gembira anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan. Orang tua bersuka cita karena berarti anak-anak itu dipercayakan kepada Tuhan dan menjadi bagian dari anak-anak jemaat. Dan kita semua ini merasa punya semacam kewajiban moral untuk mendukung orang-orang tua dan anak-anak mereka, supaya boleh orang tua membesarkan anak dalam Tuhan dan anak-anak tumbuh dalam Tuhan. Nah, inilah aplikasi dari prinsip firman Tuhan yang kita baca, khususnya Galatia 6 ayat yang kedua, ibu bapak saudara. Mari sekarang kita arahkan hati dan pikiran kita pada momen atau peristiwa pelantikan pengurus yang kemudian akan diikuti dengan penyerahan anak-anak kita.